pejabat-pejabat tingginya di Indonesia saat ini tidak berhadapan dengan rakyatnya langsung, seperti halnya yang kita lakukan saat ini. Ya sudah, sekali lagi, Presiden Negeri Sontoloyo ini ya udah, kita turun tangan aja, kita saling mengingatkan sekali lagi. Dan tujuannya ini adalah kita semua memerlukan guidance, termasuk saya. Kita memerlukan arah, kita memerlukan visi misi yang sama, kita memerlukan kolektif dream atau mimpi yang sama gitu ya, di tempat tidur yang sama, mimpi yang sama. Ini penting sekali untuk kita menjadi negara yang berdaulat. Baik sahabat semua, kita akan mulai. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun sahabat berada saat ini di negeri tercinta, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita selama beberapa saat ke depan kita akan memberikan banyak informasi-informasi yang mungkin sahabat butuhkan, begitu juga saya gitu ya. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada nakes atau tenaga kesehatan dan tenaga medis, para dokter dan rumah sakit yang telah berjuang melawan COVID, melayani pasien yang saat ini udah kapasitasnya 100%. Dan siapapun yang saat ini terpapar dan lagi isolasi mandiri, semoga kesehatan dan kesembuhan dapat segera didapati sehingga imunitas tubuh kita terhadap virus menjadi sangat kuat. Dan sekali lagi, waktu kita terpapar COVID itu bukan death sentence atau hukuman mati, itu adalah perjuangan. Dan sekali lagi, terima kasih kepada tenaga kesehatan, tenaga medis, rumah sakit. Anda pejuang terdepan. Anda adalah pejuang-pejuang yang membawa bambu runcing yang mengalahkan penjajah itu. Dan saya dari hati yang dalam dan kita kaum New Mind mengucapkan selamat dan terima kasih berkali-kali. Terus semangat, terus semangat. Kami bisa apa? Kami hanya bisa menerapkan protokol kesehatan di manapun kami berada, dan kami mengurangi kegiatan berjumpa dengan banyak orang. Kami taat. Dan kita harap hal ini semua bisa terlewati. Kita tahu bahwa saat ini pemerintah lagi berjuang dengan gayanya dan semua negara juga berjuang dengan gaya masing-masing, tapi ada yang sudah lewat. Ada yang seperti kalau kita nonton Euro Cup kemarin gitu ya, agak sebel juga gitu ya, dimana mereka udah nggak pakai masker, mereka menang bukan sekedar menang dari COVID, tapi juga bola itu menjadi perayaan pelampiasan rasa suka yang setelah 1,5 tahun mungkin semuanya lockdown, dan kita masih berada di rumah dengan PPKM-nya gitu ya. Lebaran 2020 kita taat pada pemerintah untuk tidak pulang kampung. Kemudian Lebaran Haji pun kita tidak sholat id di publik. Mendadak tahun 2021 entah bagaimana kita juga nggak pulang kampung. Saya juga rindu sekali sama ibu saya, keluarga saya di kampung yang nggak bisa ketemu, dan kita taat. Kemudian Lebaran Haji ini pun kita nggak bisa keluar lagi. Dalam hati kita cuman berkata, kalau sampai tahun depan Lebaran masih kita nggak bisa pulang kampung, dan Lebaran Haji tahun depan kita tidak bisa berhaji, saya rasa ada masalah dengan bernegara kali ini. Udah kalian itu tidak menghadapi rakyat dengan langsung mengatakan apa yang terjadi. Sudah kita tidak boleh berhaji. Dan ada yang mengatakan nggak boleh berhaji masalah COVID. Rasanya enggak. Banyak yang mengatakan ini jangan-jangan masalah politik. Karena kita negaranya miring ke salah satu kekuatan politik dunia gitu ya, yaitu Tiongkok. Itu kita jujur-jujur aja. Kenapa sih kita nggak menjadi negara yang tidak harus miring ke kiri, nggak harus miring ke kanan, tapi semuanya kita rangkul gitu ya. Dan nyata, ngerangkulnya tuh nyata. Kalau sekarang kan agak miring ke salah satu, sehingga kita tahu Saudi adalah perpanjangannya tangan Amerika, di mana Amerika dengan petrodolarnya atau negara petrolnya Saudi dan negara Timur Tengah dikendalikan menjadi underlay-nya terbitnya dolar gitu ya. Berarti kan dia miringnya ke sana ya. Begitu kita nggak berhaji, jangan-jangan, sekali lagi jangan-jangan gitu ya, ada yang bilang dana hajinya kepake infrastruktur. Saya pikir lah itu mah nggak
nggak tahu juga saya apa yang terjadi di atas sana. Tapi ya mbok diterangkan gitu ya, jangan membangun narasi pakai buzzer. Buzzer sudahlah, udah masa lalu buzzer itu. Saat ini di DM kami di Bosman ini banyak buzzer-buzzer yang minta maaf, yang saya pikir no, kamu nggak usah minta maaf sama saya karena banyak keluarganya terpapar COVID juga gitu. Ternyata keluarga buzzer itu tidak kebal COVID juga, terpapar juga, dan ada yang meninggal juga. Akhirnya kapok juga jadi buzzer, kirain waktu jadi buzzer mereka tidak terpapar gitu ya. Nah, jadi udahlah, kita buzzer yang berjumlah ribuan itu nggak usah dipakai lagi. Buzzer itu nggak usah membunuh karakter-karakter orang yang ingin memberi saran ke pemerintah. Jadi saya mengingatkan bahwa pemerintahnya Pak Harto ya, banyak Pak Harto mendapat tentangan dari mahasiswa di tahun misalnya 73 di Malari dan lain sebagainya, malapetaka 17 Januari dan lain sebagainya. Tapi apa yang Pak Harto lakukan, dia rangkul angkatan 66, 67, di angkatan 73, angkatan 80 semua dirangkul dan jadi menteri-menterinya dia. Ternyata mereka-mereka yang rebel terhadap pemerintahan dia waktu jadi menteri bagus semua gitu ya. Dan jadi saya sarankan, ini bukan saya ngarep jadi komisaris lo ya, bukan lo ya, nggak gitu-gitu amat gitu. Tapi kalau ada beda pendapat, coba didengarlah. Kita nih cinta tanah air kok gitu ya. Niat kita satu, niat kita bersatu gitu ya. Jadi janganlah dibangun narasi malah karakter kita dibunuh. Bahkan kemarin ada Anti Mardigu yang menyatakan kita pro komunis, cinta PKC, Partai Komunis Cina. Orang-orang nggak akan pernah impress dengan informasi seperti itu. Terus kita membangun bala muda, dianggap kita membangun pasukan kelima seperti Partai Komunis Indonesia dulu, membangun kekuatan petani diminta bersenjatai. Kemudian sewaktu Bosman mengambil pasukan muda, teenagers yang berusia 14 sampai 20 tahun ya, yang belasan tahun itu yang pendidikan Pancasilanya sedikit, yang mengetahui bela negaranya juga sedikit, terus kita bangun kekuatan dengan teen camp, bala mudanya kita bangun, summer camp 4 hari kita didik apa yang kita ajarkan di Lemhanas, kita ajarin ke anak-anak, kita ajarin disiplin militer, kita menjadikan anak-anak ini adalah patriotis nasionalis. Itu dicap untuk membangun kekuatan untuk anti pemerintah oleh buzzer-buzzer. Saya pikir Anda keterlaluan gitu ya. Iya, dan saya yakin orang-orang yang menjadi sahabat Newman ini nggak pernah percaya dengan apapun yang buzzer-buzzer itu lakukan. Dan karakter-karakter kayak gitu udah kuno lah gitu ya. Anak-anak sekarang zilenial, milenial ini sangat-sangat pinter dan nggak kemakan lah sama buzzer. Anda sudah lah, tobat aja lah para buzzer itu dan bersama-sama bangun narasi, jangan memecah belah bangsa gitu ya. Dan itu tadi informasi mengenai COVID. Jadi saya rasa malam ini saya ingin share sedikit tentang COVID ya. Jadi di seluruh dunia sudah 3,2 miliar vaksin tersebar, dan sahabat saya di Amerika baru aja pagi tadi menelpon saya, jadi malam di sana, bahwa Amerika itu menarik, bahwa 49,1% adalah natural herd immunity, alias mereka terpapar dan sembuh sendiri. Kemudian 13 sekian persen menggunakan vaksin. Jadi kalau 49 tambah 13 mereka sudah hampir 70%, alias sudah kena herd immunity-nya. Jadi kalau 10% lagi divaksin dalam waktu 3 atau 4 bulan, kemudian Amerika sudah melewati herd immunity. Dan Eropa juga sama. Saya pernah menceritakan di video narasi bahwa pemerintah Belanda menyatakan menggunakan herd immunity, jadi benar-benar dilepas warganya, dikasih vitamin, dan sistem rumah sakit dikuatin dan dilindungi mereka-mereka yang rentan, ada komorbid dan usia tua. Dan terbukti bahwa sekarang negara-negara Eropa bahwa 40% menggunakan natural herd immunity, yang 20-30% pakai vaksin. Jadi vaksin minoritas, mayoritas adalah menggunakan herd immunity. Indonesia saat ini mungkin yang herd immunity berdasarkan data di bawah 10% yang terpapar dan sembuh, yang tanpa gejala dan lain sebagainya. Kemudian yang kita baru berapa persen ya, dengan kecepatan 250.000 suntik per hari, 3 tahun lagi kita mendapatkan herd immunity itu mungkin sekarang baru 20-25% yang sudah dikatakan kebal gitu ya. Jadi
mencapai 70%, 80% pencapaian ini masih cukup lama. Jadi saya pikir kita ada ya sekali lagi bukan salah bernegara lah. Keputusan kemarin tidak tepat, tetapi jangan sampai sekali lagi tahun depan menjadi tidak tepat. Kita udah 4 kali minus loh, kuartal 4 kali minus growth ekonominya 4 kuartal. Itu sebenarnya berat nanti ya. Sekarang kita bicara COVID dulu. Jadi Tiongkok saat ini sudah mencapai 70% juga imunitasnya, dan mereka mengatakan mereka pakai vaksin. Tapi sekali lagi, data dari Tiongkok saya nggak pernah percaya utuh, karena negara komunis itu memiliki propaganda. Malah feeling saya sekali lagi, rasanya Tiongkok menggunakan herd immunity juga, alias 40% dari populasi menggunakan natural herd immunity. Mereka terpapar dan mereka sembuh, dikasih vitamin dan dikasih sarana kesehatan. Yang 30% atau 40% baru pakai vaksin, sisanya vaksinnya diekspor ke luar negeri. Jadi jangan-jangan Tiongkok sendiri pakai herd immunity natural gitu ya, dan sementara kita pakai herd immunity vaksin gitu ya. Semuanya benar. Saya tidak anti vaksin, saya sangat mendukung vaksin. Vaksin terbukti mengurangi tingkat fatality atau tingkat kematian. Jadi divaksin itu penting, tetapi lebih penting lagi kalau herd immunity natural, kekuatannya natural alami gitu ya. Nah, vitaminnya multivitamin biasa, B kompleks, B12, vitamin C, vitamin D plus matahari, olahraga, makan sehat dan lain sebagainya. Itu adalah basic untuk meningkatkan imunitas, dan kemudian mineral-mineral dan lain sebagainya. Itu basic sekali dan semua dunia juga tahu, sehingga yang terjadi di negara Tiongkok adalah mereka-mereka yang natural herd immunity-nya. Dan ini ada yang menarik, sampai ada sebuah statement dari Anda kalau suka nonton, denger ya. Jadi kalau IG itu kan tempat pamer, jadi ada pamer kekayaan, pamer perjalanan dipamer-pamerin. Kemudian kalau di TikTok itu beda, generasi TikTok sama generasi IG beda. Kalau di TikTok itu Anda harus sombong gitu. Kalau IG begitu sombong Anda diledekin. Kalau di TikTok Anda harus sombong. Anda di rumahnya punya lift, bilang wah gila, rumahnya dia ada lift gitu. Dan nggak ada, bagi anak TikTok tuh biasa aja. Anak TikTok adalah anak zilenial, anak IG adalah anak milenial. Dan mereka ini adalah orang-orang yang well informed atau terinform bagus dengan dunia digital. Dan jadi sekali lagi kembali ke masalah COVID. Jadi Indonesia memilih menggunakan vaksin gitu ya, sementara negara-negara Eropa menggunakan natural herd immunity. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita adalah menjadi negara yang harus terbebas dan menang dari COVID. Dan saya sangat menyarankan, ini yang saya sangat menyarankan nih, kan kita kan presiden, negara kita adalah Republik Sontoloyo. Jadi Republik Indonesia terkadang kita menyebutnya negara tetangga gitu ya. Jadi kita mengingatkan kepada pejabat saat ini, mbok jangan pakai apa-apa import gitu ya. Satu, masalah COVID ini adalah masalah import gitu ya, dari luar. Kemudian PCR dan antigennya import. Kemudian alat-alat kesehatannya import. Kemudian masker dan protection, disinfektan segala macam, mayoritas tuh import gitu ya. Kalau ada gelombang ketiga lagi, mudah-mudahan jangan. Masa kita impor terus ya, flight capital, ya miskin lah bernegara ini. Sudah sistem bernegaranya saat ini keuangannya cuma 44% uang beredar dari GDP nasional. Bisa dibayangin Singapura 120% uang beredar dari GDP nasionalnya. Korea Selatan, Jepang. Tapi nggak tahu kenapa kita cuma sepertiganya. Aduh, wahai ibu pejabat yang sering dapat prestasi, mohon dijelaskan lah. Jadi kami ini sering nanya gitu ya. Ya kalau kaum new mind nanti yang berkuasa, pasti kita bisa 1:120%. Jadi kita naikin 3 kali lipat dari uang beredar pada saat ini. Gimana kita bisa maju kalau uang itu ditahan? Yang kedua adalah pajak lah jangan naik terus. Maksud saya begini loh. Kalau Anda ingin misalnya PPH yang naik dari 10% jadi 12 atau berapa itu ya. Kalau Anda dulu kami dapat pendapatan 100 gitu, Anda pajak 10. Oke lah. Kemudian Anda naikin jadi 15, tapi kami dapatannya 80 dan Anda nggak ngikut lagi untuk numbuhin.
ya kami juga nggak ikhlas kayaknya ngebayar. Jadi gini lah, kalau memang mau naikin 15%, 20% sekalipun nggak apa-apa. Tapi kalau tahun lalu kami dapat 100, pastikan tahun ini kami dapat 300 gitu. Dengan kebijakan yang Anda mendukung dunia kerja atau dunia UKM. UKM itu paling menderita pada saat ini, entah bagaimana. Nomor satu ya, kalau mau maju, kita semua tahu rule of thumb-nya untuk maju negara itu sangat sederhana, yaitu kredit selalu tumbuh di atas 15% setiap tahunnya daripada tahun belakangan. Jadi kalau tahun lalu 100, ya tahun ini 115. Minimum dengan naiknya 15% dari kredit tadi, negara naik 7%. Kalau sekarang jangankan 4%, 5% naik. Jadi kalau growth-nya cuma 2% malah minus, itu ya wajar karena uang terlalu ketat. Dan apa sih susahnya Anda untuk memprinting money berbasis production gitu loh. Kita udah ingatkan berkali-kali dari 2016, Bosman Sontoloyo ini mengingatkan MMT itu Modern Monetary Theory yang digagas oleh Michael Hudson itu bukan isapan jempol. Kita cuma beda mazhab aja. Anda Keynesian, kita post Keynesian. China pakai sudah dari tahun 89. Amerika pakai dari tahun 71 printing money itu. Terus negara Eropa, negara Jerman pakai semua. Ini untuk menyelesaikan masalah COVID ini ya. Tiongkok pun melakukan printing money saat ini. Dan kok kita malah minjem sih? Aduh, gimana sih? 6.500 triliun loh. Itu bunganya aja udah hampir 3.300 triliun. 300 triliun kalau buat beli obat itu selesai masalahnya, gratis semua, PCR gratis, antigen gratis. Kalau PCR-nya bayar, antigennya bayar, gimana kita mau travel? Terus udah kayak gitu dengan PPKM kita ini udah taat sama ininya, tapi semuanya bayar gitu ya. Vitamin bayar gitu ya. Terus pajak bayar, terus kita pokok nggak pernah kebayar, negara sibuk bayarin utang, terus nambah utang. Aduh, ini mau mulai dari mana? Kita nih bertanya. Jadi sekali lagi, sahabat semua, kaum New Mind, kita ingin ke depan kita menjadi negara berdaulat. Jadi hari ini yang mau diinformasikan adalah gimana caranya kita di tahun 2045 Indonesia adalah negara superpower. Udah, ya, itu adalah tema hari ini. Kenapa kita bilang ada yang penting dari Bosman hari ini mau mengumumkan sesuatu, yaitu kita ingin tahun 2045 pada saat Indonesia 100 tahun, Indonesia emas, Indonesia menjadi negara superpower, bukan sekedar negara kaya lagi, negara superpower. Kita nggak bisa tumbuh hanya 5% atau 7% seperti janji-janji kemarin di dalam kampanye, nggak bisa. Kita tumbuh harus lebih powerful dari angka-angka itu. Terus bagaimana membuat ini berdaulat gitu ya? Oke, sahabat semua, saya ada beberapa informasi sebelum kita masuk ke topik ke sana, bahwa kita tahu saat ini negara-negara sudah kena herd immunity-nya dan kita masih belum. Dan penting untuk kita memberi informasi adalah begini, sahabat, saya mengingatkan kita masuk ke topik berikutnya setelah tadi ini masuk. Jadi beberapa kali kita kalau naikin informasi di IG, toto bisa hilang gitu ya. Kemudian di sosmed yang lain seperti YouTube, channel kita sering di warning, sering diperingati dan hilang. Di Facebook, jadi kita udah berapa kali hilang, terus 7 kali kita diperingati Facebook, IG, Twitter kita hilang, terus YouTube kita pernah hilang gitu ya. Dan ternyata saya baru memahami setelah algoritma teman-teman melihat dan dilaporkan, ternyata cara menghilangkannya gampang. Begitu mereka tidak ingin video atau tulisan segala macam itu, sekelompok buzzer adalah menginformasikan, melaporkan bahwa ada unsur porno, ada unsur dan lain sebagainya, sehingga pemilik sosial media yang tidak bisa berbahasa Indonesia itu pokoknya dapat laporan, terus mereka kasih peringatan kita gitu ya. Agaknya ide-ide kita ini sudah mulai menakutkan baik globalis di internasional ataupun pemikiran bernegara. Padahal kita tidak berniat untuk revolusi, berkudeta. Kita ingin negara kita utuh dan kita ingin negara kita menjadi negara berdaulat di 2045. Kita tidak tergantung pada negara asing gitu ya. Yang kita tanyakan misalnya pada saat kita taat
tapi TKA asing masuk. Anda datang deh jam 12 malam, jam 2 malam ke Soekarno-Hatta ya, pakai masker ya, sama disinfektan. Anda bisa lihat ada 300 orang, 500 orang, terus mereka nggak ada karantina. Pertanyaan sederhana, kenapa nggak dikarantina sih, gitu aja. Segitu kuatnya pendukung mereka-mereka ini, yang saya nggak tahu pejabatnya mungkin sakti sekali gitu ya. Sehingga waktu kita peringati kenapa mereka bisa masuk, kenapa kita taat terus mereka asing bisa masuk, terus mereka bisa ikut bersama-sama komersial flight dengan warga negara Indonesia lainnya, mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan jawabannya adalah jangan macam-macam, suruh diam kau gitu ya, karena nanti kalau negara itu tidak mau invest di Indonesia, Indonesia bisa rugi. Itu kalimat yang benar-benar menurut saya, lu gila ya, jangan gitulah. Emang satu-satunya negara ngomong itu memang Tiongkok apa? Segitu taatnya gitu? Enggak gitulah, jangan berkata begitu. Kita bukan anak-anak lah. Berbicara yang lebih elegan sedikit, dengan data, dengan santun, jangan membentak, jangan menghardik gitu ya. Kita bertanya juga baik-baik, ya kasih jawaban aja gitu ya, bahwa nanti kita urus, kasih yang manis lah gitu. Kita udah capek saling bentak, saling curiga gitu, udah capek gitu. Bernegara elegan sedikit, statement lah, jadi negarawan lah. Jangan jadi pedagang, ada cuan, ada untung segala macam gitu ya. Ya lu untung, gua kagak gitu ya, apalagi rakyat gitu ya. Itu kami bertanya gitu ya, kami dapat apa? Udah asetnya hilang, tanah air kita hilang, diambil barangnya, kita cuma dapat apa? Dapat pajak gitu. Buktinya kita tetap dipajakin tuh. Terus apa? Dari apa untungnya gitu ya? Terangin aja, ini untungnya segini. Kalau kita yang tahu adalah aset kita hilang, nikel kita gone, digantikan dengan apa gitu. 20 tahun lagi, Anda ingat, saya pernah ke Nauru. Nauru tuh negara menarik. Dulu dia penghasil P2O5 atau fosfat. Wah, kayanya bukan main. Tapi beberapa 20 tahun yang lalu Nauru kehilangan fosfatnya karena dikeduk habis. Ya sudah, sama Amerika waktu itu, dikeduk habis. Negaranya miskin, hidupnya tinggal dari pariwisata aja saat ini. Naurunya kehilangan asetnya. Anak cucunya cuma bilang, oh dulu kita menghasil fosfat ya, gitu ya. Jangan sampai anak cucu kita bilang, Eyang, dulu Indonesia menghasil nikel ya? Nikelnya di mana ya? Tahu, kita dapat apa waktu nikel itu dijual? Nggak dapat apa-apa, kita dapat virus, gitu ya. Hal itu kan susah kalau kita dijawab sama cucu cicit kita bertanya hal-hal seperti begitu gitu. Jadi kita tanya balik, kalau memang hanya didapat nikel itu kalau bisa atau produk-produk alam itu sumber daya alam. Kalau kita percaya MMT, Modern Monetary Theory, maka sumber daya alam itu bukan sebagai alat komoditi atau alat dagang, tetapi sebagai alat tawar. Jadi keuntungannya itu bukan hanya dari jualan, tetapi ada benefit lagi. Jadi di atas financial benefit, sekali lagi, di atas Anda para pejabat sekarang tuh apa-apa kan financial benefit. Kita dapat untung, dapat untung. Selalu untung dan cuan gitu ya. Cara bernegara segitu kesannya kayak anak TK gitu ya. Karena kalau cara bernegara di atas keuntungan materi itu ada namanya humanitarian benefit, keuntungan atas nama kemanusiaan. Terus ada namanya nasionalis, keuntungan untuk negara gitu ya. Bukan hanya keuntungan sekedar dari pajak, dari dagang, dari selisih jual beli gitu ya. Tapi humanitarian, atas kemanusiaannya. Anak cucu kita masih benefit gitu ya. Nah, kalau kita pakai SWF, Sovereign Wealth Fund, itu asetnya masih di situ. Nikel kita masih di situ. Nah, kita mendapatkan funding dari situ untuk membangun sektor yang lain. Jadi, dana yang masuk itu untuk membangun apa? Kok kita masih ngutang? Saya bingung sekali, BUMN rugi, kita masih ngutang, aset kita hilang. Kami hanya bertanya loh ya, ini bukan ngomong terus yang dihardik lagi gitu ya. Ini hanya bertanya. Kami ini gelisah, Pak. Kami ini ingin menjadi negara berdaulat dan kami ingin terbuka lah. Karena itu, karena kalian tidak berbicara selama PPKM ini, ya sudahlah. Kami aja lah yang muda-muda ini yang punya ide new mind ini yang berbicara. Terus oposisi juga nggak bicara juga. Kalaupun mereka bicara juga nggak ada solusinya. Beda kalau new mind itu selain berbicara mengkritik, ada solusi-solusinya. Itulah membuktikan bahwa kita ini NKRI garis lucu, bukan garis lurus lagi gitu. Di atas lurus itu lucu gitu ya. Karena semuanya jadi seru, jadi lucu, jadi fun gitu. Baik. Jadi mengingat video-video kita, informasi-informasi kita tuh sering ada caranya untuk tidak bisa beredar gitu ya. Jadi toto di atas 21 tahun sehingga untuk video ini ditonton harus masukin password, harus masukin identitas yang lain sehingga tidak beredar kencang. Jadi gini deh, sahabat semua, saya dengan ini menyatakan Anda boleh upload seluruh video Bosman,
masuk ke video Anda, masuk ke YouTube channel Anda, masuk ke sosial media Anda. Kalau Anda dapat AdSense, dapat uang dari iklan yang masuk, ambillah semua itu untuk Anda. Saya tahu ada sekarang ini udah puluhan saat ini yang menggunakan video-video Bosman masuk ke video mereka. Nggak masalah. Jadi bukannya kita bilang, lu pakai nama gue, pakai produk gue. Nggak ada. Karena di sini bukan uang yang kita harapkan dari kepentingan-kepentingan video-video tadi. Video tadi adalah untuk kesadaran bernegara. Jadi saat ini video Bosman hanya ditonton 1 juta viewer per hari. Dengan Anda, sahabat semua, ada 9.000 saat ini. Kalau Anda share atau upload satu aja, apalagi semuanya ya, ada 600, sudah hampir 600 itu. Dan Anda dapat financial benefit. Saya tahu, banyak sekali ada yang pernah lapor ke saya, terima kasih Pak, saya dapat 17 juta komisi fee dari AdSense YouTube bulan ini dari video-video Bapak. Saya bilang, ambil lah, saya bilang kayak gitu. Itu Anda semua bisa benefit dari itu semua. Tapi poinnya adalah jika suatu hari YouTube channelnya Bosman dan itu Bosman di drop atau di block atau di take down atau diapain lah, terserah. Misi-misi kita tetap tercapai. Sekali lagi, ini bukan masalah uang. Ini adalah masalah bagaimana mengedukasi supaya tahun 2024 pada saat Old Mind ini sudah di masa ujung pemerintahannya, kita bisa ide kita diterima. Bosman bukan mau jadi presiden, gue mau jadi lord. Jadi nggak ada cita-cita untuk, yang penting idenya. Ganti semua ide tua itu semua. Masuk kalau si A yang jadi tetap pakai IMF, si B yang jadi tetap pakai obornya Cina. Coba aja lihat sekarang yang di etalase di 2024, semuanya pasti begitu jadi. Tanya deh, begitu jadi pasti pakai itu lagi. Bernegaranya taat sama Amerika lagi, takut sama Tiongkok lagi gitu ya. Jadi oke lah, siapapun nanti yang jadi, mereka akan bilang, Bosman gue ambil konsep lo ya, karena ini membuat Indonesia berdaulat. Apa jawaban saya? Ambil Jo, gitu ya. Kalau kita Manado nih, ambil lah, kita bilang gitu. Nggak masalah, karena ide kita, yang penting ide kita diterima. Nomor satu kan MMT, Modern Monetary Theory, itu adalah printing money. Jadi pasti Bappenas kita adalah orang-orang yang mendesain bernegara ini 12 lapis. Nah, sahabat semua, apa itu desain 12 lapis? Jadi misalnya kita mau buat benang atau baju gitu ya, baju kita kainnya dari mana, benangnya dari mana, mau pakai polyester, mau pakai katun, 100% kapas. Terus kancingnya dari mana, mau pakai resleting dari mana, ada yang pakai batok, ada yang pakai plastik, ada yang segala macam. Itu kita bukan sekedar ini, dan itu semua kita biayai. 12 level itu kita biayai, nanti distribusinya kemana, pakai jalanan apa, mobilnya apa, semua akan kita gunakan produk-produk lokal, dan itu pakai printing money. Jadi printing money itu tidak bisa jalan sebelum project itu dihitung cost accountingnya ya. Jadi John Bollard ini punya tulisan menarik, namanya Economic at War. Itu bukunya. Saya ini penggila buku, jadi hari ini kita baca tentang Economic at War. Jadi di tahun 45, pada saat sebelum perang, di tahun 36 sampai 39, pada saat Amerika dan sekutu Amerika, terutama Amerika dulu belum powerful sekali, jadi negara-negara Eropa itu minta Amerika masuk. Terus apa yang dilakukan adalah mereka minta John Maynard Keynes, ada banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, tokoh-tokoh ekonomi di masa itu disuruh menghitung cost accounting. Berapa kilogram, berapa ton besi dibutuhkan, ferro, berapa untuk buat amunisi, untuk buat baju, untuk buat makan, itu dihitung cost accountingnya. Untuk buat pesawat, buat tank, buat mobil, buat dan lain sebagainya dihitung cost accounting. Berapa modalnya, terus dari mana barangnya dirinci. Syaratnya sederhana. Churchill waktu itu sangat sederhana. FDR juga, Franklin Delano Roosevelt juga perintahnya sama. Ini dua Inggris sama Amerika memang kompak banget. Mereka cuma bilang, berapa biayanya untuk kami menang perang. Perang itu ada perang sama Jepang dan perang sama Jerman gitu ya. Mereka menghitung totalnya sekian billion dolar. Itu angka dari langit billion dolar. Begitu mereka printing money, udah underlay-nya adalah alat-alat perang tadi gitu ya. Ada inflasi? Nggak ada gitu ya. Makanya saya bilang printing money kok ada inflasi. Saya bilang, lu sekolah di mana sih? Segitu takutnya sama printing money gitu ya. Printing money itu ditakuti kalau tidak ada production yang dibuat gitu ya. Tapi kalau, nah bukunya baca, namanya The Economic at War. Jadi The Economist at War. Jadi orang-orang memenangkan perang tuh ekonom yang memenangkannya gitu ya. Nah, jadi sama, kita nanti akan sama juga. Kita akan membuat menghitung cost accountingnya,
Kemudian kita akan printing money dan UKM kita langsung jalan, ini jalan. Karena kita mau tahun 2024 itu kita menjadi negara berdaulat gitu ya. 2045 kita akan menjadi, dan mulainya dari 2024 karena sekarang kayaknya udah nggak kasihan sekarang ngurusin COVID, terus ngurusin apa Tiongkok ya udahlah, itu mereka terlalu repot dengan urusan gitu. Nggak mungkin lah bisa menjadi negara berdaulat. Kita cuma ngingetin sekali lagi. Jadi kita harapkan konsep kita ini diterima oleh siapapun yang nanti mau running 2024 konsep kita ini. Jadi kalau Anda bayangin ber-9.000 kita upload masuk, Anda buat, kalau nggak punya YouTube channel, Anda buat YouTube channel YouTube atau YouTube channel Anda sendiri. Anda tinggal ambil tulis kita, terus kasih judul-judul yang jangan terlalu negatif atau terlalu clickbait gitu ya. Kasih yang educate, kasih yang fun, kasih yang lucu dan lain sebagainya. Sehingga ribuan atau jutaan orang. Saat ini ada 180.000 orang yang ada di internet. Ada 180 juta. Jadi saya harapkan teman-teman bisa memanfaatkan. Kalau Anda dapat 1 juta per hari, Anda bisa hampir 100 juta itu dari AdSense-nya dari YouTube gitu ya. Pakai aja video-video kita ini untuk di-re-upload, di-reshare, dan pakai akun-akun Anda sendiri. Perbanyak itu semua informasi-informasi itu. Anda boleh mengganti thumbnail-nya, mau ganti footage-nya. Yang penting voice-nya jangan dipotong. Narasinya gunakan tulisan agar orang menjadi lebih paham gitu ya. Ini tujuannya bukan untuk memecah belah bangsa, ini tujuannya untuk membuat kita negara berdaulat. Dan cara cerdas bernegara ini sudah hampir 600 video. Sebarkanlah gitu ya. Kemudian sahabat semua, kita saat ini ya tadi ada informasinya adalah untuk re-upload. Anda sangat diizinkan menggunakan nama Anda video-video Bosman. Saya harapkan ada 9.000 sahabat ini punya 9.000 akun yang masing-masing taruh semua videonya Bosman, dan Anda dapat faedah yang sama. Sekali lagi, kita baru mencapai mungkin 1% dari populasi. Bayangin dari 180 juta orang yang punya akun di sosial media atau internet, menggunakan internet ini, baru 1 juta yang kita capai. Masih kecil sekali. Gimana cara 100 juta bisa menonton video ini? Dan kalau 100 juta bisa menonton video ini melalui Anda punya channel, ya Anda yang dapat duitnya loh. Bicara itu aja dulu. Di masa pandemi seperti begini susah bergerak, ya udahlah, YouTube channelnya Anda aktifkan gitu ya. Mudah-mudahan jadi faedah ini bersama. Dan saya mengingatkan bahwa saat ini kita tahu bahwa kita berperang, dunia saat ini berperang. Contohnya lagi, bisa dibayangkan bahwa di dunia yang perang dunia pertama, yaitu tahun 1914 sampai 1918, 4 tahun itu perang dunia 1, kemudian perang dunia kedua 40 sampai 45, 5 tahun. Dan kita tahu 2016 waktu Trump menyatakan menjadi presiden, 2017 Trump declare war ke Tiongkok. Tapi bukan world war, bukan perang dunia, tetapi adalah economic warfare, dengan salah satu strateginya menggunakan trade war, perang dagang. Itu terjadi, dan begitu itu terjadi maka di tahun 2017 sahabat semua ingat, kita mengingatkan dengan waktu itu belum pakai YouTube. Di 2019 kita mengingatkan bahwa everything start with the economic warfare, diakhiri dengan military war gitu ya. Dan di tahun 2020 untuk menjatuhkan Trump, globalis dan Demokrat Amerika menggunakan tool yang namanya biological warfare, yang namanya COVID, untuk menyerang Amerika. Dan pada saat itu yang disarankan oleh mereka menggunakan masker. Tapi Trump punya analisa sendiri bahwa kalau peristiwa dari Spanish flu itu ada 3 gelombang. Jadi gelombang pertama tertinggi, kedua agak rendah, ketiga terendah. Tapi virus pertama itu paling lemah, kemudian agak kuat, terakhir yang paling kuat gitu ya. Nah, jadi pada saat terlemah ini semua orang terpapar aja supaya tingkat herd immunity-nya tercapai. Dan yang terjadi oleh Trump dilakukan adalah dibebasin aja, toh mereka punya operating sistem dari kesehatannya terbaik di dunia. Dan ternyata terbukti sekarang 49%, 49,1% di Amerika menggunakan herd immunity natural. Dan ini adalah, ya tapi sekali lagi Trump kalah dengan 4 negara bagian yang dalam tanda petik dicurangin katanya. Tapi itu negara Amerika, bukan negara kita. Tapi dia adalah salah satu polisi dunia yang berkepanjangan. Ternyata Biden ini mengambil konsepnya Trump untuk masih berperang juga dengan Tiongkok. Jadi, dan
itu adalah perang dunia negara, kita nggak ikut-ikutan. Tetapi kita di dunia ini perang dengan makhluk yang tidak kelihatan, yang namanya virus corona atau COVID gitu ya. Jadi begitu dunia saat ini menjadi satu rasa dan perang bersama, inilah yang menarik, bahwa kita harusnya sudah menggunakan war mode atau economicnya at war. Jadi ekonomi itu ada 3, economic at normal condition, economic at crisis, dan economic at war. Jadi harusnya bernegara itu pakai economic at war. Sayangnya sekali lagi mereka nggak paham saat ini, old mind yang berkuasa ini nggak paham bahwa ekonomi at war tuh gimana ya gitu ya. Sekali lagi, aduh, itu kadang-kadang kita mengelus dada gitu ya, kok ya beda lagi strateginya, ya nggak pakai ngutang jelasnya gitu ya, harus berdikari, berdiri atas kaki sendiri, every country for their own, negara ngurusin sendiri. Jadi begitu kita masuk perang dunia, yaitu 2020 kemarin, 2021 saat ini kita masih dalam keadaan perang, dan WHO serta World Bank sudah mengumumkan bahwa perang ini diperkirakan berakhir tahun 2025. Jadi perang ini masih panjang, sahabat semua. Perang ini kan perang besar itu kan ada battle perang, pertempuran kecil gitu ya. Ini masih banyak di Jawa sekarang, di Bali itu masih ada pertempuran kecil. Dan kita harus memenangkan pertempuran itu untuk memenangkan peperangan. Jadi bayangin kalau kita baru selesai tahun 2025. Jadi baru sebagian yang tahun 2022 lepas sebagian, 2023 lepas sebagian, dan lain sebagainya. Nah, kalau melihat kayak gini mood-nya atau apa ya, cara bernegara saat ini tidak juga memahami ini World War III, perang dunia ketiga, karena perang benar, semua negara perang kok masih nggak declare juga sebagai perang dunia. Ini akan berbahaya bernegaranya. Jadi ya udah, kita sebagai kaum Sontoloyo mengingatkan kaum New Mind ini, Presiden Republik Sontoloyo mengingatkan kaum New Mind, sahabat semua, ini adalah war mode gitu ya. Sahabat semua, ini adalah World War III. Sahabat semua, kita harus kompak. Sahabat semua, kita harus membangun kekuatan bersama gitu ya. Sahabat semua, kita nggak usah bergantung pada negara lain, kita bergantung pada kekuatan tanah air sendiri. Nah, gimana cara bergantung pada tanah air sendiri nih? Nah, ini informasi berikutnya mau diumumkan. Jadi sahabat semua, kalau Anda punya UKM, sekali lagi, Anda punya UKM, Anda perlu dana. Saat ini di Santara ada sekitar 2 triliun dana dengan 280.000 investor receh ya. Sederhana ya, 280 investor itu anggap masing-masing naruh 10 juta rupiah aja untuk invest di portfolio keuangannya, mau invest di UKM Anda. Jadi kalau 10 juta dikali 280 itu 2,8 triliun. Jadi ada 2 triliun. Sahabat semua, kalau Anda punya UKM, Anda perlu dana. Anda lihat di IG, di wall IG, maka di situ udah ada informasi, kirimkan Anda punya, ada 7 persyaratan, Anda perlu uang berapa, apa yang Anda butuhkan, bisnis Anda seperti apa, dan lain sebagainya, dan kita akan review di 280.000. Dan bagi Anda yang saat ini bingung mau ngapain, bisnis baru kan susah, tapi kalau Anda punya uang, Anda join sebagai investor untuk membantu UKM. Jadi Santara adalah penghulu untuk menghubungkan si cowoknya adalah si investor, si ceweknya adalah si UKM. Dan saat ini Santara adalah perusahaan terbesar dan nomor 1 leading di perusahaan urun dana, ECF, Equity Crowdfunding, dan ini adalah kontribusi dan itu adalah kontribusi dari komunitas kita New Mind ini untuk membangun ekonomi Indonesia. Itu base-nya MMT kita kan pro pada UKM, pro pada bottom of pyramid. Jadi bukan yang piramid di atas, kita pro pada bottom of pyramid. Ini membuktikan bahwa kita bukan cuma konsep doang. Beginilah cara kita bergandengan tangan. Jadi tadi ya, nomor 1 kita re-upload, kemudian re-share apa yang kita punya informasi. Kedua adalah yuk gandengan tangan untuk membangun UKM. Karena UKM ini yang kuat terhadap masalah krisis ekonomi. Inilah yang membuat Indonesia nanti take off di 2045 adalah kekuatan UKM yang 40-50 juta itu. Tapi UKM itu mungkin kita bagi 3, ada kecil, mikro, kecil, dan menengah. Saat ini mungkin kita yang menengah dulu ya, ngapunten. Jadi kita belum bisa menolong yang mikro gitu ya, yang juga yang kecil gitu. Kita yang menengah dulu. Pelan-pelan. Tangan cuma 2. Organisasi kita masih muda gitu ya, baru 3 tahun. Tapi sahabat semualah yang bisa membuat kita bisa menolong menengah, kecil, dan nanti yang ke mikronya gitu ya. Makanya yuk gandengan tangan, kita invest di UKM. Kemudian
ada lagi yang kami mau umumkan sekali lagi, teman-teman, bagi mereka yang saat ini ada kondisinya kita tahu nggak stabil ke depannya, tidak ada yang terbaik daripada uang Anda ditaruh di gold atau di emas gitu ya. Jadi daripada, dan emas itu kalau pakai fisik kan bisa bermasalah. Sebentar lagi Dinaran akan menerbitkan ATM Gold. Jadi Anda bisa buka rekening, beli emasnya. Anda bisa ambil kapan saja karena ATM Gold ini kita akan ada di kantor kita, kemudian akan ada di semua mall di Jakarta dulu, dan habis itu nanti ada di semua lokasi. Kita ingin lakukan itu segera. Jadi ini semua adalah untuk bakti kita, gimana caranya kita bergandengan tangan ke depan untuk menjadi negara yang powerful. Sahabat semua, sekali lagi saya mau mereview apa yang kita dapat hari ini adalah negara dalam keadaan perang, dunia dalam keadaan perang. Saya sarankan Anda untuk melakukan hal yang sangat penting yang namanya survival mode. Anda harus survive, Anda harus sehat, Anda harus semangat, Anda terus bersatu, Anda terus berjuang mengalahkan masalah ekonomi, masalah kesehatan. Kita bergandengan tangan, kurangi gerak. Jadi pada saat ada masalah dengan keuangan, yuk kita bergandengan tangan dengan Santara. Yuk nabung di Dinaran. Dan jangan banyak gerak dulu. Sabar. Jadi kita momen ini adalah segalanya. Jadi survival mode. Jadi saat ini ikuti aturan pemerintah untuk PPKM. Stay healthy. Teman-teman semua, di akhir informasi hari ini kita ucapkan sehat selalu, semangat selalu, bersatu selalu. Gunakan seluruh kekuatan Anda untuk membangun Indonesia, terus berprasangka baik, terus kompak, dan percayalah Indonesia akan menjadi negara berdaulat di tahun 2024 mulainya, dan di 2045 Indonesia akan menjadi negara superpower. Dari saya, selamat menikmati hari Minggu. Sukses buat Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.